berbahagia hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Nah, pada pagi hari yang cerah ini, insya Allah kita akan memulai pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi sebelumnya, ada yang masih ingat pada pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang teks laporan hasil observasi, itu tentang pengertian dan juga isinya. Ada yang tahu apa sih teks laporan observasi? Ada yang masih ingat? Teks laporan hasil observasi? Ada yang masih ingat? Penelitian apa? Ya? Penelitian. Penelitian. Oke, ada lagi selain penelitian? Teks yang bertujuan memberikan gambaran umum suatu objek. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu pada pembelajaran hari lalu. Kemudian pada pembelajaran saat ini, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh Alvito sebagai ketua kelas. Silakan. Perhatian, Siap. berdoa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebelumnya Bapak akan absensi terlebih dahulu. Dilihat temannya di kiri kanannya lengkap. Kelompok Ali tidak masuk karena sakit, Pak. Aliansa tidak masuk karena Sakit. sakit. Iya, Aliansa. Semoga Aliansa nanti lekas sehat ya. Amin. Dari yang lain di kiri kanannya ada semua? Lengkap. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat. Baik. Agar kita lebih bersemangat dalam pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu nasionalisme dulu. Lagu yang berjudul Garuda Pancasila. Ya, Bapak akan setel, Bapak akan pegangan. Silakan kalian simak dan menyanyikannya bersama-sama. Hafal ya semua ya lagu-lagu wajib nasional. Baik. Nah, berikutnya. Kemudian ini adalah materi yang akan kita pelajari pada bab 4 semester 1 atau pada bab terakhir ya. Nah, setelah ini kita ada ulangan, kemudian liburan. Kalau liburan biasanya kalian kemana? Di rumah. Pulang kampung. Kemudian kalau di kampungnya itu ada apa? Yang pulang kampung? Sawah. Terus sungai. Ada lagi? Pegunungan? Ada? Pantai? Ada? Ada di kampungnya? Kalau di Bekasi ada? Ada di Bekasi. Kemudian nanti ketika kalian pulang kampung pun, kalau kalian lihat pemandangan atau kalian berkunjung ke suatu tempat, apakah objek-objek tempat tersebut bisa
dijadikan laporan hasil observasi? Menurut kalian bisa nggak? Bisa. Bisa ya? Bisa. Misalnya kita bermain atau kita berkunjung ke objek hutan bakau, diobservasi atau kita diteliti. Hutan bakau itu hutan yang tumbuh di atas air payau atau air yang bercampur dari laut dan air tawar. Ada lagi yang misalnya pantai, nanti bisa dibuat laporannya. Oke, baik. Itu nanti dibuat laporannya. Kalau sekarang kita masih masuk materi tentang berikutnya adalah kita akan menelaah struktur dan kebahasaan pada teks LHO. Bapak singkat. LHO itu apa? Singkatannya dari hasil observasi. Nah, berikutnya untuk struktur teks laporan hasil observasi di sini terdapat 3. Yang pertama adalah, silakan kalian sambil siapkan catatannya atau pulpennya juga untuk mencatat poin-poin penting atau hal-hal penting yang ada dalam ayat. Yang pertama ada definisi umum, kemudian ada juga deskripsi bagian. Yang ketiga ada simpulan atau manfaat. Jadi struktur teks laporan hasil observasi ada 3. Yang pertama adalah definisi umum, yang kedua adalah deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah simpulan atau manfaat. Baik, ya. Ini adalah pengertian dari definisi umum. Kelihatan nggak yang belakang? Kelihatan? Oke. Sambil menyimak, coba yang depan. Siapa yang mau membaca? Ya, silakan. Alvin. Definisi umum sering juga disebut pernyataan umum yang memuat berbagai informasi umum. Ya. Misalnya informasi tentang nama latin hewan atau Nah, berikutnya definisi umum adalah sering disebut juga dengan pernyataan umum. Pernyataan umum berarti dijelaskan secara umum dulu nih. Misalnya apa sih yang mau didefinisikan atau yang mau diobservasikan? Misalnya selain objek, tadi kan kalian kalau misalnya mudik atau pulang kampung ke beberapa tempat wisata. Sekarang contoh yang mudahnya saja yang berada di rumah kalian, misalnya hewan peliharaan, kucing, misalnya ya. Kucing bisa juga nggak dibuat teks laporan hasil observasi menurut kalian? Bisa ya. Oke, selain hewan apa lagi? Berarti objek tadi, hewan, tumbuhan, apa lagi? Buah bisa tidak? Bisa juga. Misalnya buah pisang, apa lagi? Ada mangga. Yang mudah-mudah saja yang biasa kalian temui. Ini adalah definisinya atau pengertiannya. Jadi pengertian umumnya, kemudian juga ada klasifikasinya. Klasifikasi itu apa sih? Klasifikasi adalah pembagian golongan atau kelas. Misalnya manggis, ya, misalnya buah manggis. Tahu buah manggis? Tahu. Pernah makan? Pernah. Enak? Enak lah, gratis. Bentuknya bagaimana sih buah manggis? Nah, seperti itu. Dan kemudian kalau buah manggis itu di sini tadi ada nama latinnya atau nama ilmiahnya. Apa sih buah manggis nama ilmiah atau nama latinnya? Pak? Mangostana garciana L. Nah, itu definisi pernyataan umumnya. Jadi memuat atau yang di dalamnya itu terkandung pengertiannya, kemudian terkandung juga istilah-istilah bidang keilmuannya. Di situ terdapat ada definisi umum. Dan definisi umum kira-kira
letaknya berada di awal paragraf awal. Berikutnya struktur yang kedua setelah definisi umum apa tadi? Deskripsi bagian. Oke, deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian. Silakan siapa yang mau membaca? Rahma, ya. Ini udah enggak, udah satu. Pada deskripsi bagian menjelaskan gambaran khusus mengenai objek yang dibahas. Ya, terus contohnya? Yang membahas tentang habitat makanan, perilaku, dan ciri fisik pada binatang. Contoh lain yaitu informasi secara terperinci tentang ciri fisik tanaman, manfaat, dan nutrisi. Oke, deskripsi bagian. Kalau kita masih ingat, pada semester 1 bab 1 kita belajar tentang teks deskripsi. Ya, teks deskripsi itu teks yang menggambarkan sesuatu. Jadi kalau ini deskripsi menggambarkan apa? Menggambarkan bagian-bagiannya. Tadi contohnya di sini, misalnya kita membahasnya masih buah manggis saja, teman-teman. Buah manggis. Berarti kalau kita deskripsikan bagiannya atau kita jelaskan bagiannya itu bagaimana? Ada yang tahu? Dari bentuknya dulu yang mudah deh. Bentuknya bagaimana? Bentuknya bulat. Ya, warnanya juga termasuk dideskripsikan berwarna ungu. Oke. Kemudian itu masih tampilan luarnya. Ada apa lagi sih tampilan luarnya? Ini udah bulat, berwarna ungu. Terus yang di sini nih di atasnya ada nggak? Lantainya seperti ada daun yang saling berlawanan ya. Nah, berwarna hijau. Kemudian Bapak tahu di bawahnya lagi, atau kalian juga mungkin sudah tahu di bawah buah manggis yang di sebelah sininya itu dia seperti ada cabang-cabangnya lagi. Kecil, tapi kecil. Ada yang pernah lihat nggak? Pernah. Itu menandakan jumlah atau isi daging dalam buah manggisnya. Ya. Jadi kalau nanti kalian lihat buah manggis, coba lihat bagian bawahnya. Wah, di sini ada 5, misalnya ada 5 sebarannya kecil. Berarti dalamnya 5. Kalian buka, itu sudah pasti isinya 5. Seperti itu, ya. Kemudian dijelaskan lagi, tadi sudah bagian luarnya. Bagian dalamnya dijelaskan lagi, berarti apa lagi? Buahnya atau daging buahnya berwarna putih. Kemudian memiliki biji dan rasanya memiliki rasa manis atau rasa yang segar. Itu contohnya ya, itu baru yang buah. Tapi kalau Pak, berarti kalau kita mau mendeskripsikannya hewan, apa berarti yang dideskripsikannya kalau hewan? Bagian tubuhnya. Tadi yang mudah dulu, kucing. Jenis makanan boleh. Kalau kucing sendiri kan dijelaskan ada beberapa jenis kucing ya. Ada kucing apa saja? Persia, Angora, apalagi kucing kampung, ya, dan kucing liar, kucing hutan, dan sebenarnya masih banyak lagi ya, masih banyak. Nah, kita deskripsikan yang kita sering temui dulu aja, yang sering kita lihat. Apa? Kucing kampung. Kalau kucing kampung semuanya ada tuh kucing liar, ya, kucing liar. Dideskripsikan bagaimana ciri fisiknya. Berkaki 4, memiliki ekor, memiliki telinga, bulunya tidak lebat ya. Karena yang lebat itu kucing yang apa sih? Kok pada tahu kan pada punya? Enggak, tapi kok tahu dari mana? Tahu dari mana nih? Oh, ngelihat punya orang doang, jangan diambil. Dipinjem. Kalau dipinjem boleh, berarti kembali lagi kalau dipinjem. Dijelaskan juga di deskripsi bagian ini habitatnya, kemudian makanannya, ya, tingkah lakunya itu bisa dijelaskan juga. Jadi untuk yang deskripsi manfaat, apakah ada yang ingin ditanyakan atau sudah jelas?
Sudah jelas? Baik. Yang terakhir, kesimpulan ya atau manfaat dari teks laporan hasil observasi. Ya, manfaat ini berisi tentang fungsi atau manfaat dari objek yang telah diobservasi atau yang diamati. Berarti kalau tadi misalnya kalau untuk hewan yang sebagai contohnya adalah simpulan atau manfaatnya kucing, apa sih manfaat dari kucing? Ada yang tahu? Tidak tikus. Apa? Agar tidak ada tikus. Agar tidak ada tikus. Boleh, tikus di rumah. Apalagi manfaatnya? Teman bermain, sama itu juga bermanfaat ya. Jadi dapat menghilangkan rasa jenuh atau rasa bosan ya. Nah, kemudian kalau manfaat dari buah, Bapak emang udah sebut buahnya apa? Kalau buahnya jeruk, enggak apa? Manfaatnya? Kayak kan? Vitamin C. Vitamin C, misalnya. Sayur deh, kalau sayur wortel, manfaatnya untuk mata, untuk kesehatan mata, dan masih banyak lagi ya sayuran ataupun buah yang bisa diobservasi dan juga kita ketahui manfaatnya. Nah, di sini dari deskripsi umum. Di awal paragraf. Bapak bacakan sambil kalian simak. Manggis atau Garcinia mangustana merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Manggis adalah sejenis pohon hijau abadi dari daerah tropika yang diyakini berasal dari Kepulauan Nusantara. Buah pohon manggis juga disebut manggis. Manggis berkerabat dengan kokam, asam kandis, dan asam gelugur. Mungkin nanti ada di semester 2 itu ada materi tentang puisi rakyat, ada pantun, syair, guridam. Nah, ada pantun yang Bapak ingat di sini ada asam kandis, asam gelugur. Ya, asam sedia biak, ya, mayang menangis dituntut karena teringat tidak sembahyang. Nah, itu nanti dipelajari di bab 2 ada kira-kira. Ya. Jadi di sini adalah klasifikasi atau pembagian jenisnya apa? Manggis berkerabat dengan kokam, terus asam kandis dan asam gelugur. Ya. Baik, kemudian contoh yang keduanya di sini tentang hutan bakau. Hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau dan terletak di garis pantai. Hutan bakau merupakan hutan yang tumbuh di wilayah pasang dan surut. Hutan bakau termasuk lingkup ekosistem pantai sebab terletak di kawasan perbatasan laut dan darat. Di sini ada menjelaskan secara umum hutan bakau. Jadi apa sih hutan bakau? Nah, ternyata di sini hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di atas air berawa-rawa, kemudian air payau dan terletak di garis pantai. Nah, berikutnya di sini ada contoh deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini adanya di paragraf tengah ya. Kalau tadi kan di paragraf awal, ini ada tulisan. Nah, di sini deskripsi bagiannya. Silakan siapa yang mau membaca? Rahma. Ya, silakan Rahma. Contoh deskripsi bagian. Pohon dan daun manggis memiliki ciri khas tinggi. Pohon manggis rata-rata mencapai ukuran sampai 25 meter. Manggis memiliki ciri daun sangat rimbun, bentuk daun berwarna dan tangkai daun pendek. Daun manggis tebal serta lebar. Pohon tegak lurus dengan percabangan simetris membentuk kerucut. Semua bagian tanaman mengeluarkan air eksudat getah kuning apabila dilukai.
mengeluarkan getah bening, sudah getah bening apabila dilukai. Jadi bukan cuma manusia aja ya yang ketika dilukai dia mengeluarkan air mata, ternyata semua bagian tanaman juga mengeluarkan air mata apabila apabila dilukai atau secara tidak sengaja terluka. Nah, di sini yang dijelaskannya itu tentang apanya sih? Tentang pohon dan daunnya. Nah, oke, di sini tingginya berapa? 6 sampai 20 meter. Kemudian ciri daunnya rapat rimbun. Ya, rapat rimbun berarti berdekatan. Kemudian duduknya berlawanan. Artinya berlawanan berarti daunnya saling berseberangan. Berikutnya, kemudian di sini dijelaskan juga daun manggisnya tadi apa? Tebal serta lebar. Berikutnya, di sini ada contoh keduanya. Jerio. Silakan baca. Contoh kedua dari kemudian kucing memiliki mata yang cukup unik. Kucing memiliki mata atau penglihatan yang tajam yang berfungsi untuk mencari mangsa pada malam hari. Kucing dapat melihat dalam cahaya yang amat terang. Kucing memiliki Selaput selaput pelangi. pelangi atau iris membentuk celah pada mata yang akan menunjuk jika terkena cahaya yang amat terang. Seperti kebanyakan predator, kedua mata kucing menghadap ke depan, menghasilkan Persepsi. jarak dan mengurangi besarnya bidang pandang. Mata kucing memiliki persangka yang lemah. Persepsi yang lemah. Ya, baik, di sini yang dideskripsikan atau yang digambarkan atau yang dijelaskan secara rinci tentang apanya? Tentang apa? Tentang mata kucing. Nah, mungkin walaupun kalian tidak memiliki kucing, pernah melihat ketika pada malam hari mata kucing bersinar enggak kalau masuk lampu? Bersinar. Nah, itu kenapa? Nah, di sini kan dijelaskan tadi memiliki selaput ini atau iris yang memiliki celah. Ini contoh untuk yang hewan. Kalau yang tumbuhan tadi sudah ada. Jadi berikutnya ini contoh dari simpulan atau manfaat. Bacakan. Seperti halnya hewan yang telah mengalami penjinakan, kucing hidup dalam hubungan mutualistik dengan manusia. Berikutnya, karena keuntungan yang diperoleh dari adanya kucing, manusia membiarkan kucing liar berkeliaran di pemukiman. Kucing banyak dimanfaatkan manusia untuk menangkap tikus. Tadi benar jawabannya Alvito. Kalau untuk simpulan atau manfaatnya, kucing bisa dimanfaatkan manusia untuk menangkap tikus. Kemudian manfaat lainnya adalah tadi seperti yang dikatakan Nisa, kucing itu dapat membuat kita lebih nyaman ya, lebih rileks. Baik. Jadi untuk strukturnya ada berapa tadi? Ada 3 ya. Ada apa saja tadi? Definisi umum, simpulan atau manfaat. Sampai di sini untuk strukturnya ada yang ingin ditanyakan. Sudah mengerti semua? Oke, alhamdulillah. Baik, kalau sudah mengerti, kita akan masuk ke materi yang berikutnya tentang kebahasaan. Kebahasaan yang akan kita pelajari, yang pertama adalah menggunakan verba relasional. Belum Bapak jelaskan, nanti ini baru Bapak sebutkan. Menggunakan kata keilmuan dan juga menggunakan verba alam. Baik. Di sini Bapak jelaskan verba relasional. Verba relasional ini adalah kata
yang ada dalam setiap teks laporan hasil observasi. Apa saja sih contoh dari kata verba relasional? Verba relasional apa saja ini? Ialah, adalah, yang itu, dan lain-lain. Nah, tadi kira-kira selama kita belajar ada tidak dalam definisi umum kata-kata ini? Ialah, adalah, yang itu, merupakan, meliputi. Ada? Ada ya? Itu adanya di paragraf awal, di pertengahan, atau di akhir biasanya? Di awal. Ya, di awal paragraf. Oke, di sini ada contoh teksnya. Bapak akan bacakan. Nanti siapa yang bisa menjawab silakan angkat tangan. Oke. Kucing merupakan binatang peliharaan yang paling populer. Kucing merupakan hewan dari kelas mamalia. Berdasarkan makannya, kucing termasuk binatang karnivora karena pemakan daging. Ini contoh pertamanya. Contoh keduanya, objek nih. Contoh pertama tadi hewan, contoh kedua objek. Hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau dan terletak di garis pantai. Hutan bakau merupakan hutan yang tumbuh di wilayah pasang dan surut. Hutan bakau ini termasuk lingkup ekosistem pantai sebab terletak di kawasan perbatasan laut dan darat. Oke, sekarang Bapak tanya. Dari contoh pertama, siapa yang bisa jawab verba relasionalnya? Alvito. Merupakan. Oke, kucing merupakan ya. Di kalimat keduanya pun sama ya. Kucing merupakan hewan dari kelas mamalia. Oke, betul. Kalau contoh keduanya tuh merupakan dan adalah. Oke, yang pertama adalah hutan bakau adalah hutan yang tumbuh dan seterusnya. Yang kedua adalah hutan bakau merupakan hutan yang tumbuh di wilayah pasang dan surut. Baik, betul. Semua gimana? Jawaban Alvito benar? Benar. Oke. Karena Alvito benar, Bapak akan kasih. Nih, buat Alvito. Nanti jangan dimakan sekarang. Oke, untuk verba relasional ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita ke pembahasan dulu. Jelas semua? Yusuf, jelas? Nazira? Berikutnya, yang kedua adalah menggunakan verba aktif alam yang berkaitan dengan kondisi di lingkungan atau di alam sekitar. Bapak bacakan dulu. Kunang-kunang bertelur pada saat hari gelap. Telur-telurnya yang berjumlah antara 100 dan 500 butir atau 100 sampai 500 butir diletakkan di tanah, ranting, rumput, di tempat-tempat berlumut atau di bawah dedaunan. Ini contoh pertama. Contoh kedua, hutan bakau juga menurunkan kandungan karbon dioksida atau CO2 di udara dan menambah bahan-bahan pencemar atau racun di perairan pantai. Hutan bakau dapat dilihat dari segi geologi. Yuk, selain Alvito sekarang Bapak buka pertanyaan ini, siapa yang tahu? Verba aktif alam pada paragraf pertama ini apa? Keisa, silakan. Ya, telur, ya, habitat. Oke. Atau ini juga nih bertelur, telurnya ya itu menggunakan verba alam. Kalau contoh yang keduanya, misal darah, kemudian perairan, hutan bakau. Ya, baik. Jawaban dari Keisa juga. Nah, silakan Keisa dinikmati nanti. Oke, berikutnya ada yang ingin ditanyakan untuk verba alam sudah jelas semua? Jelas. Ya.
ada contoh istilah dari bidang keilmuan. Kita mau bacakan lagi. Contoh yang pertamanya apa? Hasil penelitian ilmiah menyebutkan bahwa kulit buah manggis sangat kaya akan antioksidan, terutama santon, tanin, asam fenolat maupun antosianin. Dalam kulit buah manggis juga mengandung air sebanyak 62,05%, lemak 0,63%, protein 0,71%, dan juga karbohidrat sebanyak 35,61%. Baik, sekarang adakah yang bisa menyebutkan dari contoh dari istilah bidang keilmuan pada karbohidrat? Siapa? Starka. Antioksidan, tanin, antosianin, antosianin, maupun antosianin. Oke, gimana menurut yang lain teman-teman, benar nggak? Betul ya? Benar. Oke, berarti ada tadi antioksidan, santone, tanin, asam fenolat, antosianin. Ya, itu contoh yang pertama. Contoh yang keduanya, Bapak baca lagi. Hewan ini memiliki bentuk unik dan warna beraneka rupa serta dapat menghasilkan CA-CO3. Terumbu karang merupakan habitat bagi berbagai spesies tumbuhan laut, hewan laut, dan mikroorganisme laut lainnya yang belum diketahui. Silakan startkan. Apakah masih ada bidang keilmuannya? CA-CO3, mikroorganisme. CA, CH3 dan juga mikroorganisme. Ya. Bagus, kita beri tepuk tangan. Silakan. Pegang dulu. Jangan berebut teman-temannya. Raka mau? Oh enggak. Belum lah, belum jawab. Baik, sudah Bapak sampaikan untuk materi dari struktur dan pembahasan. Baik, sebelum kita lanjut, Bapak ulang dulu. Jadi struktur ada berapa tadi? Ada 3. Ada apa saja? Kesimpulan atau manfaat. Berikutnya kalau kebahasaannya tadi yang kita pelajari saat ini adalah penggunaan verba relasional, kemudian verba alam, dan juga istilah dalam bidang keilmuan. Baik, kalau memang sudah mengerti dan tidak ada pertanyaan, silakan kalian bersiap-siap dalam kelompoknya. Bapak akan memberikan lembar kerja. Bapak akan membagikan lembar kerjanya. Ini lembar kerjanya yang harus kalian selesaikan atau diskusikan secara berkelompok. Sudah dilihat untuk lembar kerjanya. Ini untuk materinya adalah struktur teks laporan hasil observasi dan tentang kaidah kebahasaan. Petunjuk belajarnya, bergabunglah dengan kelompok yang telah ditentukan. Nah, kita sudah ditentukan kelompoknya ya. Untuk petunjuk belajar yang pertama sudah. Yang kedua, bacalah dengan sama teks laporan hasil observasi yang berjudul pantai. Lembar kerja tersebut ada teksnya, semuanya ada? Oke. Berikutnya yang ketiga, yang belajarnya diskusikan bersama kelompokmu
mengenai struktur dan kaidah kebahasaannya. Silakan sekarang kalian secara berkelompok selesaikan tugasnya. Ingat ya, sambil kalian selesaikan tugasnya, Bapak juga tetap akan menilai sikap, perilaku kalian, gotong royongnya bagaimana ketika berkelompok bekerja sama. Itu juga akan menjadi catatan tersendiri untuk Bapak. Baik, silakan sekarang kalian diskusikan bersama kelompok. Kemudian di belakangnya ada soalnya nggak? Ada. Oke, ada soalnya. Silakan diselesaikan soalnya. Sambil Bapak akan menilai sikap. Ya, silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan kalian boleh bertanya langsung ke Bapak. dengan lautan. Batas ini merupakan zona laut sampai dengan kedalaman 200 meter atau garis isobar. Jadi sifat-sifat pantai samudra daratan ada 4 pantai, yaitu pantai landai, pantai curam, pantai pahari, pantai landai yang memiliki permukaan yang relatif datar, termasuk pantai jenis ini adalah pantai mangrove, pantai bukit pasir, pantai netral, dan pantai es. Pantai Jurang biasanya terjadi. Silakan di situ kan untuk soalnya nggak cuma 1, 2, atau 3 ya, banyak ya. Silakan kalian berkelompok. Bagaimana nih cara menyelesaikannya? Bagi-bagi tugasnya langsung. Berdiskusi. Kelompok, ya. Bisa ini. Contohnya yaitu pantai di Kalau jawabannya tidak muat atau kalian pertanyaan, boleh nanti belakangnya masih ada lembaran. Jadi kalau bingung-bingung, nggak usah segan-segan, nggak usah ragu-ragu nanya, Pak. Ini bagaimana maksudnya soalnya? Bisa? Sebutkan. Nomor 1 udah. Sekarang lagi nomor 2. Nomor 1 sudah. Oh, belum. Itu. Mereka gimana? Kalau yang kita bisa aja. Ya, ini jangan ramu bisa biasa. Kalau kita kan tidak.
Oke, untuk kelompoknya kelompok satunya sudah. Oke, sudah. Sekarang berarti nomor 2. Pokoknya begitu ada kesulitan atau pertanyaan langsung aja. Di sini teksnya juga ada nih di depan nih. Tuh, teks yang berjudul partai tapi hanya 3 paragraf saja. Lalu kita aja lumayan ada. Hah? Ya Allah, putih. Ini teksnya ini. Teksnya ada di depan. Yang membaca teksnya ada di depan. Ini ada di depan semua. Coba nomor 1 sudah. Ada yang ingin bertanya? Nomor 1 sudah? Bisa. Untuk nomor 2-nya? Ya? Kalau di tanya saja. Ini teksnya kita juga ada. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan Nabila? Tulislah buktinya ya. Terus yang menjadi pertanyaannya, yang menjadi kesulitan kamu? Buktinya tidak perlu dituliskan satu paragrafnya. Misalnya membaca teks tersebut pada paragraf yang merupakan struktur definisi atau gambaran umum. Seperti itu kan ya? Nah, tulislah buktinya. Berarti jawaban kamu pada paragraf berapa nih? Kira-kira. Misalnya contohnya pada paragraf ke-3, macam aja. Pada paragraf ke-3. Kemudian tulislah buktinya. Bukan berarti pada paragraf ke-3 itu nanti kamu tuliskan satu paragrafnya di angka atau di lembar kerjanya. Tapi hanya tuliskan buktinya saja. Apa yang menjadi bukti bahwa itu adalah struktur dari definisi umum, definisi umum atau klasifikasi.
Bagus pertanyaannya. Ya, jadi yang lain juga sambil menyimak tadi pertanyaannya Nabila. Jadi ketika kalian menuliskan buktinya, itu kalian tidak perlu menuliskan satu paragrafnya, paragraf full. Jadi hanya buktinya saja. Berarti sudah sampai nomor 3 ya. Silakan. Ngobrol jangan apa. Kelompok 1 udah nomor berapa sekarang? Ada kesulitan? Enggak. Masih aman. Kelompok 2 apakah ada kesulitan? Kelompok starkan aman? Bisa? Oke. Jangan bicara berkelompok, saling memberi pendapat. Di kelompok 3 kesulitan nomor berapa sekarang? Sudah sesuai atau belum? Nomor apakah struktur dalam teks laporan hasil observasi tersebut sudah sesuai? Ya, jawabannya berarti sudah. Ya, nah, jelaskan. Ya, apa Iya. Yang terakhirnya berkonek ya. Lama banget koneknya. Karena pada coba tadi kan kalau struktur kan kesimpulan atau manfaat ya. Di sini kan ada manfaat dan kesimpulannya. Dalam teks ya ada manfaat bagi kesehatan nih. Ini yang di depan sampai paragraf ketiga aja. Nah, yang ini ada ketiga dan keempat. Pantai terdiri atas beberapa jenis komponen biotik, abiotik, mengandung banyak manfaat. Selain mudah, pantai memiliki manfaat bagi kesehatan.
presentasikan jawabannya. Ya, silakan. Oh, jadi kamar mandi. Silakan boleh. Cepat ya. Ya. Kamu jawabannya sekarang nomor berapa nih? Sudah. Ya, satu bentar lagi kelompoknya Starka, Ranu, Derio, kita lagi selesai. Ya, yang lain juga bisa, langsung bisa. Semua jawabannya ada dalam lembar kerja tersebut. Bila langsung kita menanya lagi. Nomor 6 ya. Tulislah minimal 5 kata atau yang mengandung istilah. Istilah untuk yang nomor 6 ini adalah istilah di bidang keilmuan yang artinya sekiranya kalian sebut. Misalnya apa istilahnya? Yang saya di sini di dalam kurung ini di kalimat kedua paragraf pertama ada. Nah, itu baru satu. Terus lagi. Nah, ya. Silakan, Rama. Gampang. Dibuat mudah aja. Berikutnya ada lagi. Menit lagi kita presentasi jawabannya ya. Itu kan dikasih itu dalam bidang keilmuan biologi ya. Di paragraf terakhir berarti apa ya? Pak, Ya Pak. Sudah. Baik, silakan sebelum memulai presentasi untuk menyampaikan jawabannya, diulas kembali atau dilihat kembali, dicek dulu jawabannya. Sudah yakin dulu apakah tertukar atau tidak jawabannya, dicek kembali. Kelompok yang lain pun sama berdiskusi.
Rahma. Sini aja geser kertasnya nggak apa-apa, geser di sini nih. Nah, terus gitu aja udah. Nah, kira-kira semua harus bisa selesai nih. Berapa menit lagi waktunya ya? Gimana selanjutnya udah dicek? Ya, yakin? Dan jawabannya ya. Teman yang lain bisa cek juga. Kemudian gunakan gadget atau handphone kamu untuk mencari istilah-istilah dalam bidang ilmuwan. Ada semua jawabannya. Sudah yakin ya kelompok Staka ya? Siapkan ya. Siapkan nanti untuk dua orang membaca jawabannya, membaca soal dan di sini aja gitu. Cuma menyampaikan presentasikan lembar kerja yang sudah kalian buat. Oke, sedikit lagi waktunya ya. Yang mana? Ini cuma kata atau istilah yang mengandung sidang ilmuwan. Cuma soal jawaban. Ya, tidak ada soal jawaban gampang ya, simpel aja. Kemudian adalah satu yang
Udah, ya, silakan dipersiapkan dulu untuk yang pertama. Kelompoknya STANKA. Yang lain sambil menyimak jawaban temannya di depan, sambil menyimak jawaban juga. Kemudian kalian nanti bisa memberikan pendapat, saran atau masukan kepada kelompok yang sudah maju. Silakan STANKA kelompoknya maju di sini di depan. Ya. Ya, dilihat yang lain sebagai contoh juga biar pada siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ini presentasikan hasil diskusi. 1. Tulislah 3 struktur dalam teks laporan hasil observasi. Jawabannya definisi umum, deskripsi bagian, kesimpulan atau manfaat. 2. Apakah struktur dalam teks laporan hasil observasi tersebut sudah selesai? Teruskan. Jawabannya sudah, karena materi tersebut sudah dijelaskan secara detail dengan 3 struktur. 3. Setelah membaca teks tersebut, pada paragraf beberapa yang merupakan struktur definisi atau gambaran umum. Tulisan jawaban. Paragraf pertama, pantai diartikan sebagai batasan antara daratan dengan lautan. Sifat-sifat pantai sama dengan daratan. 4. Setelah membaca teks tersebut, pada paragraf beberapa yang merupakan struktur deskripsi bagian. Paragraf 2. Pantai landai memiliki ciri permukaan yang relatif datar. Pantai dijadikan sebagai wisata. Pantai memiliki kedalaman 200 meter. Nomor 5. Setelah membaca teks tersebut, pada paragraf beberapa yang merupakan struktur simpulan. Jawaban. Paragraf 4. Pantai terdiri atas beberapa jenis komponen biotik dan abiotik. Pantai memiliki manfaat sesuai beda. Pantai memiliki manfaat bagi kesehatan dan nutrisi. Nomor 6. Tulislah minimal beberapa istilah yang mengandung istilah dalam teks tersebut. 1. Laser. 2. Tekstur topografi. 3. akurasi. 4. teosi. 5. biotik. Nomor 7. Carilah arti dari kata atau istilah yang sudah kalian cari pada soal sebelumnya. 1. Laser. Pantai penting. 2. Tekstur topografi. Studi tentang bentuk permukaan bumi dan objek lain. 3. akurasi. Suatu proses penelitian pantai yang diakibatkan oleh tenaga gelombang laut. 4. observasi pengisian padatan akibat transportasi atau angin. 5. biotik komponen bahan molekul. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada yang ingin menambahkan atau memberikan saran atau komentarnya dari jawabannya? Oke, jawabannya tadi kalau kita juga sudah cukup baik. Ya. Semua komponen dari jawabannya itu terpenuhi. Baik, ya bagus. Berikutnya kelompok 1. Oke, silakan yang maju. Beri tepuk tangan dulu untuk Alvito dan Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tulislah 3 struktur dalam teks laporan hasil observasi jawaban.
definisi umum, deskripsi bagian, kesimpulan, atau maksud. Dua, apakah struktur dalam teks laporan hasil observasi itu sudah sesuai? Jelaskan jawaban. Tidak, karena sudah ada definisi umum, deskripsi bagian, kesimpulan, dan maksud. Dalam membaca teks tersebut ada beberapa yang merupakan struktur definisi atau gambaran yang tuliskan buktinya. Jawaban. Paragraf pantai diartikan sebagai batasan antara daratan dengan lautan. Batasan ini merupakan zona laut sampai dengan kedalaman 200 meter. Jadi sifat-sifat pantai sama dengan daratan. Setelah membaca teks tersebut pada paragraf berapa yang merupakan bentuk deskripsi bagian tuliskan buktinya. Jawaban. Paragraf 3. Pantai merupakan tempat wisata yang populer dan pantas untuk dinikmati bersama keluarga. Pantai juga memiliki ekosistem yang kaya akan komponen biotik dan komponen air. 5. Setelah membaca teks tersebut pada paragraf beberapa yang merupakan kesimpulan tuliskan buktinya. Jawaban. Paragraf 4. Pantai terdiri atas beberapa jenis komponen biotik dan abiotik. Pantai mengandung banyak manfaat selain indah, pantai memiliki manfaat bagi kesehatan dan fisik. 6. Tulislah minimal 5 kata yang mengandung istilah dalam teks tersebut. Jawaban. Garis isolat 200 meter, komponen biotik, komponen abiotik, fase, topografi. Carilah arti dari kata atau istilah yang sudah cari pada soal sebelumnya. Jawaban. Garis isobat 200 m merupakan zona laut sampai dengan kedalaman 200 meter. Komponen biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas suatu hidup. Komponen abiotik adalah istilah yang biasanya digunakan untuk menyebut sesuatu yang tidak hidup. Fase adalah pantai berkedip. Topografi adalah studi tentang bentuk permukaan bumi dan objek lain seperti planet, satelit alami, dan asteroid. Ya, assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, apakah kelompok lain ada yang ingin berkomentar, bermasuk pada pendapat? Bila tidak ada, baik, silakan. Kita juga jawabannya baik sekali. Kelompok 1, Tito, Alvin, Val, Uki, dan juga Albert. Ya, sambil kalian simak, kemudian nanti perhatikan juga kelompok lain jawabannya, kemudian kalian juga nanti harus memberikan pendapatnya, ya. Baik, berikutnya yang akan maju kelompok 4. Silakan siapa? Suci dan Ayesha. Yuk. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuliskan tiga struktur dalam teks laporan hasil observasi, deskripsi bagian, simpulan atau manfaat. 2. Apakah struktur dalam teks laporan Masalah suaranya agak keras ya. sesuai? Silahkan. Sudah sesuai karena di paragraf pertama terdapat tentang definisi umum, di paragraf kedua dan ketiga mencakup deskripsi bagian, dan paragraf keempat mencakup kesimpulan atau manfaat. 3. Setelah membaca deskripsi dalam beberapa yang merupakan struktur definisi atau gambar yang menuliskan buktinya. Paragraf pertama, pantai diartikan sebagai batasan antara daratan dengan lautan. 4. Setelah membaca teks tersebut pada paragraf beberapa yang merupakan struktur deskripsi bagian tuliskan buktinya. Jawaban. Paragraf kedua, memiliki ciri yang permukaannya cantik dasar karena perendakan yang memanjang yang sejajar dengan pantai dan sedikit ombak besar. 5. Setelah membaca teks tersebut pada paragraf beberapa yang merupakan struktur simpulan tuliskan buktinya. Jawaban. Paragraf keempat, dapat kita manfaatkan untuk kehidupan seperti pasir yang dicampur dengan air laut diolah menjadi garam. 6. Tuliskan minimal 5
atau yang mengandung istilah dalam teks tersebut? Jawaban: isolat, biotik, abiotik, abrasi, erosi. 7. Carilah arti dari kata atau istilah yang sudah kalian cari pada soal sebelumnya. Jawaban: isolat, garis pada kata yang menghubungkan tempat yang mempunyai fakta yang curam di muka tebing karena adanya hubungan biotik, komponen lingkungan hidup dan disebut makhluk hidup. Silakan. Sekian yang kelompok kami. Yang dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 4. Tambahannya dari Bapak. Coba nantikan untuk yang kelompok 4. Tadi kelompok 1 dengan soal ini menyebutkannya 6 ya? Ada 6 kata atau yang 1. Jadi kalau disuruhnya 5, sudah 5 aja. Jangan kurang, jangan lebih. Tapi nggak apa-apa, bagus ya. Jadi untuk yang nomor 7-nya kalau begitu yang satu lagi kamu tambahkan lagi nanti terjemahannya. Tapi kan enggak, ya. Oke, baik, bagus. Berikutnya untuk kelompok 3 ya, silakan. Keisa Indiana dengan Nabila. Ya, silakan Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan lembar kerja. Nomor 1, tulislah 3 struktur dalam teks laporan hasil observasi. Jawaban: 1. Definisi umum, 2. Deskripsi bagian, 3. Sinkron atau manfaat. Apakah teks laporan hasil observasi sudah sesuai dengan tadi? Jawaban: sudah. Karena paragraf 1 terdapat definisi umum yang deskripsi bagian menjelaskan tentang yang setelah membaca teks tersebut, pada paragraf keberapa yang merupakan struktur definisi gambaran umum, tulislah buktinya. Definisi ini merupakan bangunan laut kedalaman 200 meter atau garis isolat 200. Jadi sifat-sifat pantai sama dengan daratan. Menurut bentuknya ada 4 macam pantai, yaitu pantai landai, pantai curam, pantai berbanting, dan pantai karang. Setelah membaca teks tersebut, pada paragraf beberapa yang menunjukkan struktur deskripsi bagian. Tulislah paragraf pantai landai memiliki ide permukaan yang dalam. Setelah membaca teks tersebut, pada paragraf keberapa yang merupakan struktur simpulan, tulislah buktinya. Paragraf keempat, pantai memiliki manfaat bagi kesehatan dan atau yang mengandung istilah dalam teks tersebut. Jawaban: operasi, erosi, fotografi, topografi, garis isobat, garis. 7. Carilah arti dari kata atau istilah yang sudah kalian cari pada soal sebelumnya. Laisa adalah pantai yang curam di muka tebing karena adanya pegunungan melintang. Abrasi adalah pengikisan di daerah pantai. Erosi adalah peristiwa pindahnya atau terangkutnya tanah. Topografi adalah relief atau penampakan langit. Garis isobat adalah
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apakah ada yang bisa diberikan tanggapannya? Tidak. Tidak. Oke. Jadi, dari semua jawaban yang sudah dikerjakan secara kelompok tersebut, alhamdulillah sebagian besar dan hampir seluruhnya jawabannya itu semuanya benar. Kita beri tepuk tangan dulu untuk semua. Terima kasih untuk kalian yang sudah berani untuk ke depan, yang sudah memberi pendapat dan juga yang sudah menjawab. Baik, jadi kesimpulan dalam pembelajaran hari ini apa? Kita tadi belajar tentang apa? Struktur dan kebahasaan. Ya, struktur dan kebahasaan yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita ya. Baik. Kemudian untuk masing-masing ketua kelompoknya silahkan bawa gambar kerjanya sini, boleh dikumpulkan ke Bapak. Tidak bisa berlanjut. Ini bekerja semua kan kelompoknya? Sama lah. Ya, baik. Berikutnya silakan Bapak kirimkan pasca tes ke grup kelas. Silakan kalian isi dan kalian jawab. Ada 10 soal ya dari Google Form. Silakan kalian isi dan kalian jawab. Tentunya tidak lama. Kalau ada yang sudah, tunjuk tangan. Sudah. Ya, ini yang tadi. Sama soalnya dengan yang praktek. Sudah? Ada linknya bisa? Ya, itu sudah. Alvin nggak bisa? Oh, oke. Hah? Ya. Ya. Bisa? Oke. Lagi tunggu sebentar lagi. Sudah? Selesai? Lupa. Ya. Jawabannya apa?
Ya. Sudah. Nomor berapa sekarang? Salah tidak. Mana? Ya. Baik. Sudah, silakan disimpan kembali handphonenya, kemudian diperhatikan. Sebelumnya, baik, perhatikan anak-anak, perhatikan sebentar. Nah, kita tadi dalam pembelajaran sudah belajar tentang struktur dan kebahasaan. Baik, berarti pada pertemuan berikutnya nanti Bapak akan mengajarkan bagaimana cara menyusun dan juga menyajikan teks laporan hasil observasi. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Silakan dirapikan dulu pembelajarannya. Kemudian setelah itu kita akan berdoa untuk pulang. Kita akan membagikan lagi untuk masing-masing kelompok yang tadi sudah belajar. Bisa ya. Nanti dimakanya nanti nggak pulang ya. Baik, sudah semuanya. Alat tulisnya, buku ataupun handphonenya juga silakan diletakkan atau disimpan di rapi. Kalau sudah rapi baru kita nanti pulang. Karena kalau kita memimpin untuk berdoa di dalam hati. Ya, angkat. Silakan masih tahu. Perhatian. Iya. Doa mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan anak-anak boleh pulang. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam.